Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di video kali ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah topik yang penting dan berperan besar dalam kesuksesan bisnis. Ada yang bisa tebak nggak? Kita hari ini akan membahas tentang deskripsi produk. Nah, ketika memasarkan atau memperkenalkan sebuah produk, deskripsi produk menjadi jembatan antara apa yang kita tawarkan dan bagaimana konsumen memahaminya. Nah, deskripsi produk yang baik tidak hanya menjelaskan fungsi dan kegunaan, tetapi juga mampu menarik perhatian, membangun ketertarikan, dan mendorong keputusan pembelian. Nah, dalam dunia bisnis teman-teman yang sangat kompetitif ini, produk yang hebat saja tidak cukup. Cara kita menggambarkan produk kepada konsumen memainkan peran yang sangat penting. Produk yang dideskripsikan dengan jelas dan menarik akan lebih mudah dikenali dan dihargai oleh konsumen. Nah, ini adalah langkah pertama untuk menciptakan kesadaran, membangun niat, hingga akhirnya meyakinkan konsumen untuk membeli. Lalu, deskripsi produk tidak hanya membantu pembeli memahami apa yang mereka beli, tetapi juga membantu menciptakan nilai tambah di benak mereka. Nah, bayangkan Anda berada di toko online atau fisik. Produk yang dijelaskan dengan bahasa yang sederhana namun kuat pasti akan lebih menarik perhatian daripada produk yang tidak memiliki penjelasan yang memadai. Nah, sebuah deskripsi produk yang tepat sasaran juga menjadi bagian integral dari strategi pemasaran. Dalam strategi pemasaran digital, deskripsi produk bisa mengubah SEO atau optimasi mesin pencari, membantu produk lebih mudah ditemukan oleh calon konsumennya. Nah, deskripsi yang efektif bisa mengubah cara orang melihat Anda dari sekedar barang biasa menjadi sesuatu yang relevan, solutif, dan bahkan menginspirasi. Nah, dalam video ini kita akan membahas 4 subtopik terkait deskripsi produk, yaitu jenis produk. Ini dengan mengidentifikasi kategori produk untuk memastikan komunikasi yang tepat dengan target pasar. Lalu ada nama produk, bagaimana memilih nama produk yang efektif dan mencerminkan identitas merek. Lalu ada karakteristik produk, dengan menggali fitur-fitur dan atribut unik yang membedakan produk Anda di pasar. Lalu yang terakhir, analisis keunggulan produk, yaitu dengan melakukan evaluasi terhadap nilai tambah dan manfaat spesifik yang membuat produk Anda lebih unggul daripada yang lain. Nah, melalui pemahaman yang lebih mendalam dari masing-masing aspek ini, kita pasti akan mampu menggambarkan produk dengan cara yang lebih efektif dan mendukung pertumbuhan bisnis. Nah, apakah Anda merasa bahwa sebuah produk terlihat biasa saja hingga Anda mengetahui Nah, apakah Anda pernah merasa bahwa sebuah produk terlihat biasa saja hingga Anda mengetahui lebih dalam mengenai keunggulannya? Nah, itu adalah kekuatan dari deskripsi produk yang kuat. Kita akan melihat bersama-sama bagaimana deskripsi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat informasi, tetapi juga sebagai sarana membangun hubungan emosional antara produk dan konsumen. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dengan topik pertama kita, yaitu jenis produk. Memahami jenis produk adalah langkah utama dalam mendeskripsikan apa yang bisnis kita tawarkan kepada konsumen. Nah, kita akan masuk ke subtopik yang pertama, yaitu jenis produk. Sebelum kita dapat mendeskripsikan produk dengan efektif, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memahami jenis produk yang akan kita tawarkan. Nah, jenis produk akan membantu kita menentukan bagaimana mengomunikasikan produk tersebut kepada konsumen dan bagaimana kita bisa menyusunnya dalam strategi pemasaran. Nah, jenis produk yang tepat memberikan kejelasan mengenai siapa target pasar kita dan bagaimana produk itu akan digunakan oleh mereka. Nah, teman-teman, secara umum produk dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori
berdasarkan karakteristik dan tujuan penggunaannya. Nah, dalam bisnis, mengelompokkan produk sesuai dengan jenis sangat penting untuk menyusun strategi penjualan yang efektif dan memahami kebutuhan pelanggan. Nah, pengelompokan pertama yaitu ada produk konsumen atau consumer goods, di mana produk konsumen adalah produk yang dibeli dan digunakan langsung oleh konsumen akhir untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau rumah tangga mereka. Nah, ada beberapa subkategori dari produk konsumen ini, teman-teman. Di antaranya yaitu ada produk harian, di mana produk ini adalah barang-barang yang dibeli secara rutin dan mudah ditemukan seperti makanan, minuman, atau produk kesehatan. Produk kebersihan. Misalnya sabun mandi, roti, atau air mineral. Nah, deskripsi produk untuk jenis ini biasanya menekankan pada ketersediaan, harga, dan kemudahan penggunaannya. Lalu subkategori kedua itu ada produk belanja. Nah, produk ini biasanya dibeli setelah proses pertimbangan yang lebih panjang, seperti pakaian, elektronik, atau furnitur. Nah, konsumen cenderung membandingkan kualitas, harga, dan fitur produk dari beberapa merek sebelum memutuskan untuk membeli. Nah, deskripsi untuk produk belanja seringkali harus lebih rinci, mencakup spesifikasi, keunggulan, dan daya tahan produk. Lalu subkategori ketiga yaitu produk khusus. Nah, ini adalah produk yang memiliki loyalitas merek yang kuat, seperti mobil mewah atau peralatan profesional. Nah, konsumen cenderung mencari produk tertentu karena mereka percaya pada reputasi merek tersebut. Dalam mendeskripsikan produk khusus, fokusnya biasanya pada kualitas, eksklusivitas, dan nilai prestisius. Lalu selanjutnya ada produk tak tersedia. Nah, ini adalah produk yang tidak terlalu dicari atau dibeli secara spontan oleh konsumen, seperti asuransi atau peralatan darurat. Nah, deskripsi produk untuk kategori ini harus membangkitkan kebutuhan atau keinginan konsumen dengan menekankan pentingnya produk tersebut. Lalu pengelompokan kedua itu adalah produk industri atau industrial goods, di mana produk ini digunakan oleh perusahaan atau bisnis lain dalam proses produksi mereka. Nah, biasanya produk ini tidak dibeli oleh konsumen akhir, melainkan oleh pelaku usaha. Sama juga, ini juga dikategorikan dalam beberapa identifikasi. Yang pertama itu ada bahan baku. Nah, ini adalah bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksi produk lain, seperti kayu, baja, atau kapas. Deskripsi produk bahan baku harus fokus pada kualitas, kendala, dan keberlanjutan penyediaannya. Lalu ada komponen dan suku cadang. Produk ini adalah bagian dari produk jadi yang lebih besar, misalnya chip komputer untuk pabrik elektronik atau mesin motor untuk kendaraan bermotor. Nah, dalam mendeskripsikan produk ini penting untuk menyertakan spesifikasi teknis, kompatibilitas, dan kinerja. Lalu yang terakhir itu ada perlengkapan. Ini adalah barang-barang yang digunakan oleh bisnis dalam operasional sehari-hari, seperti kertas untuk printer atau bahan pembersih. Nah, deskripsi produk perlengkapan biasanya menekankan pada kemudahan pemakaian, harga yang kompetitif, dan ketersediaan stok. Lalu yang pengelompokan selanjutnya itu ada produk jasa. Selain produk fisik, kita juga memiliki produk jasa yang tidak berwujud, tetapi memberikan manfaat kepada konsumen. Contohnya adalah pelayanan pendidikan, perbankan, konsultasi, atau perawatan kesehatan. Nah, deskripsi untuk jasa harus sangat jelas dalam menjelaskan manfaat yang diterima pelanggan, proses pelayanan, serta hasil yang diharapkan. Ini ada dua jasa yang biasanya
diperjualbelikan, yaitu jasa profesional yang pertama, yaitu layanan yang diberikan oleh tenaga ahli seperti akuntan, pengacara, dan konsultasi bisnis. Nah, deskripsi jasa ini harus menekankan pengalaman, keahlian, dan rekam jejak profesional dalam memberikan solusi terbaik bagi kliennya. Lalu yang kedua itu ada jasa konsumen. Ini adalah jasa yang ditujukan langsung kepada individu atau rumah tangga, seperti perawatan rambut, layanan kebersihan, atau asuransi jiwa. Nah, dalam mendeskripsikan produk jasa ini, penting untuk menyampaikan keunggulan layanan, kenyamanan, dan hasil yang akan diterima oleh pelanggan. Nah, teman-teman, mengapa sih klasifikasi jenis produk itu penting? Karena memahami jenis produk tidak hanya membantu kita dalam memilih strategi pemasaran yang tepat, tetapi juga memberikan panduan dalam menentukan harga, distribusi, dan promosi. Misalnya nih, produk harian harus lebih mudah diakses dengan harga yang bersaing, sementara produk khusus mungkin dapat ditawarkan dengan harga lebih tinggi karena nilai eksklusifnya. Nah, jenis produk juga berperan dalam menentukan siapa target pasar yang akan Anda sasar. Produk industri misalnya memerlukan komunikasi yang lebih teknis dan langsung kepada bisnis lain, sementara produk konsumen mungkin membutuhkan bahasa yang lebih persuasif dan emosional. Mari kita lihat satu contohnya, teman-teman. Sebagai contohnya, kita ambil produk makanan ringan. Nah, jika kita menjual makanan ringan seperti keripik kentang, kita harus mengklasifikasikannya sebagai produk harian. Ya, deskripsinya akan fokus pada ketersediaan di toko-toko, kemudahan konsumsi, dan harga yang terjangkau. Nah, sementara jika kita menjual peralatan elektronik untuk perusahaan, seperti mesin cetak 3D, kita akan mengelompokkannya ke dalam produk industri dengan deskripsi teknis yang lebih kompleks dan fokus pada kemampuan fungsional serta efisiensi. Nah, jadi dengan memahami jenis produk yang Anda miliki, Anda akan lebih mudah menyusun deskripsi produk dengan yang sesuai dan tepat sasaran. Nah, setelah memahami klasifikasi produk, kita akan beralih ke topik berikutnya, yaitu dengan bagaimana kita memilih dan mendeskripsikan nama produk. Nah, nama produk ini juga memainkan peran penting loh teman-teman dalam menciptakan identitas yang kuat di pasar. Nah, setelah memahami pentingnya mengenali jenis produk, langkah berikutnya dalam mendeskripsikan produk adalah memberikan nama yang tepat. Nama produk mungkin terlihat sederhana, namun di balik itu nama produk memainkan peran yang besar dalam kesuksesan produk di pasar. Nah, nama bukan hanya sebagai identitas teman-teman, tetapi juga sebagai alat yang kuat untuk memengaruhi cara konsumen memandang dan mengingat nama produk tersebut. Nah, sebuah nama produk bisa menjadi hal pertama yang berinteraksi dengan konsumen. Nama ini memberikan kesan pertama yang akan melekat di benak mereka. Nama yang mudah diingat dan sesuai dengan karakteristik produk dapat membuat konsumen tertarik untuk mengetahui lebih lanjut dan bahkan membeli produk itu. Nah, di sisi lain, nama yang kurang efektif bisa membuat konsumen sulit untuk mengingat atau bahkan tidak tertarik sama sekali. Nah, bayangkan sebuah situasi di mana Anda mencari produk di internet, produk dengan nama yang unik, mudah diucapkan, dan relevan dengan kebutuhan Anda pasti akan lebih menarik perhatian daripada nama yang rumit dan tidak jelas. Nah, jadi bagaimana sih cara kita memilih nama produk yang tepat? Ada beberapa kriteria penting yang perlu diperhatikan saat memilih nama produk, teman-teman. Nah, yang pertama itu harus mudah diingat. Nama produk haruslah mudah diingat, teman-teman. Mudah diingat, mudah diucapkan, karena ini sangat penting. Karena nama yang sulit diingat atau diucapkan akan menyulitkan konsumen untuk merekomendasikan produk tersebut kepada orang lain. Nama seperti Nike atau Oreo sangat mudah diingat dan disebutkan oleh konsumen. Lalu yang kedua itu harus unik dan harus berbeda.
Nama produk itu harus unik dan berbeda dari produk pesaing, eh, karena produk Anda akan lebih mudah dikenali di pasar yang padat dengan berbagai produk yang serupa. Nah, nama yang berbeda membantu produk Anda menonjol baik dalam iklan pencarian online maupun percakapan sehari-hari. Lalu yang ketiga itu harus relevan dengan produk Anda sendiri. Nah, nama produk harus mencerminkan karakteristik, manfaat, atau kegunaan produk tersebut. Misalnya nih, GoPro. Nah, GoPro itu memberikan kesan kamera yang cocok untuk orang aktif dan penggemar olahraga. Sementara iPhone atau yang berasal dari Apple menggabungkan kesan internet dan phone sebagai perangkat komunikasi modern. Lalu yang keempat itu harus positif dan menyenangkan. Nah, nama produk yang memberikan kesan positif bahkan ketika diucapkan bisa memengaruhi cara konsumen memandang produk Anda. Hindari nama yang memiliki makna negatif atau konotasi yang kurang baik di berbagai budaya atau bahasa. Lalu yang kelima itu ada fleksibel dan tahan lama. Nah, nama produk juga sebaiknya fleksibel dan tahan lama, teman-teman. Artinya tuh nama tersebut dapat bertahan lama tanpa terasa ketinggalan zaman dan mampu berkembang seiring dengan perubahan produk atau keperluasan pasar. Nah, teman-teman, kita dalam memilih nama produk bukanlah proses yang bisa dianggap enteng juga. Diperlukan brainstorming yang kreatif dan riset yang mendalam. Teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah berikut untuk menemukan nama produk yang tepat. Yang pertama, itu brainstorming ide nama. Nah, teman-teman mulailah dengan mengumpulkan tim atau rekan untuk yang pertama itu brainstorming ide nama. Nah, teman-teman mulailah dengan mengumpulkan tim atau rekan-rekan untuk melakukan brainstorming. Nah, catat semua ide yang muncul, baik yang konvensional maupun yang paling unik. Jangan terburu-buru untuk memutuskan, namun biarkan ide-ide itu berkembang ya. Langkah yang kedua itu memahami target pasar. Nah, penting untuk memahami siapa yang akan membeli produk Anda. Apakah nama tersebut cocok dengan audiens target? Nama yang terlalu rumit mungkin tidak menarik bagi anak-anak muda, namun nama yang terlalu informal mungkin tidak cocok untuk produk premium. Lalu langkah ketiga itu uji nama dengan audiens. Gimana sih maksudnya? Nah, setelah beberapa nama potensial terkumpul nih, teman-teman udah meeting sama tim dan udah terkumpul, lakukan tes kepada audiens kecil. Nah, minta umpan balik kepada mereka terkait bagaimana nama tersebut terdengar dan apakah mudah diingat. Nah, uji ini itu sangat penting untuk memastikan nama yang Anda pilih dapat diterima dengan baik di pasar. Lalu yang langkah keempat itu cek ketersediaan nama. Nah, setelah menemukan nama yang dirasa tepat nih teman-teman, lakukan pengecekan untuk memastikan bahwa nama tersebut belum digunakan oleh merek lain. Nah, ini sangat penting ya teman-teman karena untuk menghindari plagiat gitu. Nah, periksa ketersediaan nama untuk situs web serta pendaftaran merek dagang guna melindungi nama produk secara hukum. Ini ada beberapa contoh ya nama produk yang sukses di dunia bisnis dan bagaimana nama tersebut membantu merek tersebut menonjol di pasar global maupun di pasar domestik. Yang pertama itu Nike, tahu nggak sih? Tahu kan? Pas tahu. Nah, nama ini diambil dari nama Dewi Kemenangan Yunani dan sangat sesuai dengan citra merek yang berfokus pada olahraga, semangat, dan performa. Lalu yang kedua itu ada Spotify. Nah, nama yang digabungkan kata spot dan identify menunjukkan kemampuan aplikasi ini dalam menemukan dan mengidentifikasi lagu untuk penggunanya. Lalu yang ketiga itu ada Google.
Dimana nama ini berasal dari istilah matematika yaitu Google gitu, yang melambangkan angka besar, merepresentasikan kapasitas Google yang sangat besar dalam pencarian informasi. Nah, begitu ya teman-teman, ya contoh-contoh yang bagus. Lalu ada beberapa ya kesalahan yang harus dihindari dalam memilih nama produk. Yang pertama itu terlalu sulit atau rumit untuk diucapkan. Nama yang terlalu panjang atau sulit diucapkan dia bisa membuat konsumen kesulitan untuk mengingat atau menyebutkannya, dan ini bisa mempengaruhi daya tarik produk ya teman-teman. Jadi ini tuh harus dihindari. Yang kedua itu generik atau terlalu umum. Nah, nama yang terlalu umum tidak akan membuat produk Anda menonjol di pasar. Misalnya, memberi nama produk smartphone untuk ponsel pintar Anda jelas tidak akan membantu karena terlalu generik ya. Yang ketiga itu tidak melakukan pengecekan hak merek. Nah, kesalahan fatal lainnya adalah tidak memeriksa apakah produk tersebut sudah digunakan oleh pihak lain atau belum. Nah, ini biasanya menyebabkan masalah hukum di kemudian hari. Jadi, ini sih yang paling fatal. Teman-teman harus mengecek nama produk teman-teman apakah sudah digunakan oleh brand lain atau belum. Oke? Nah, pemilihan nama produk yang tepat adalah satu langkah penting dalam menciptakan identitas yang kuat dan mampu berkompetisi di pasar. Nah, nama yang mudah diingat, unik dan relevan, lalu positif, bisa membawa produk Anda lebih dekat ke hati konsumen dan tentunya meningkatkan daya saing, teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas karakteristik produk dan bagaimana aspek-aspek khusus dari produk Anda dapat diperjelas melalui deskripsi yang tepat. Nah, mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, teman-teman, setelah kita memahami pentingnya memilih nama produk yang tepat, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi karakteristik produk kita. Nah, karakteristik produk adalah atribut atau ciri-ciri unik yang dimiliki oleh produk Anda, teman-teman. Nah, karakteristik ini mencakup berbagai aspek, mulai dari fungsi, desain, bahan, hingga fitur khusus yang membedakan produk Anda dari kompetitor. Nah, memahami dan mendeskripsikan karakteristik produk Anda baik akan memberikan nilai tambah bagi konsumen. Mereka tidak hanya akan mengerti apa produk Anda, tetapi juga memahami produk tersebut, mengapa produk ini berbeda dan lebih baik atau lebih relevan bagi kebutuhan mereka. Nah, karakteristik produk yang kuat dan jelas sangat penting dalam memengaruhi keputusan konsumen. Dengan karakteristik yang unik dan berkualitas, konsumen akan lebih mudah mengenali nilai produk Anda dan memahami apa yang membuat produk Anda itu lebih istimewa. Nah, ini membantu membangun kepercayaan dan mengurangi kebingungan konsumen saat memilih produk di tengah banyaknya pilihan di pasar. Nah, contoh nyatanya teman-teman dari kekuatan karakteristik produk, kita bisa lihat di produk iPhone dari Apple. Karakteristik produk ini tidak hanya terletak pada teknologi dan fungsionalitasnya, tetapi juga pada desain yang elegan dan berkualitas premium yang terus mereka jaga setiap generasi produknya. Nah, desain yang ikonik dan kemudahan penggunaannya menjadi ciri khas yang khusus yang mudah diingat oleh konsumen. Nah, ada beberapa aspek yang bisa diidentifikasi sebagai karakteristik produk. Setiap aspek ini dapat dijelaskan dengan rinci dalam deskripsi produk tergantung pada apa yang relevan bagi produk Anda dan target pasar Anda. Yang pertama itu
fungsi utama. Nah, fungsi utama adalah alasan keberadaan produk tersebut. Apa tujuan produk Anda? Apa masalah yang ingin diselesaikan atau kebutuhan apa yang dipenuhi? Misalnya, fungsi utama dari sepatu olahraga adalah memberikan kenyamanan dan dukungan pada kaki selama berolahraga. Menjelaskan fungsi utama dengan jelas membantu konsumen segera memahami manfaat produk Anda. Lalu ada fitur khusus. Nah, fitur khusus ini merujuk pada aspek-aspek teknis yang memberikan keunggulan bagi produk Anda dibandingkan produk serupa lainnya. Nah, fitur ini bisa berupa inovasi teknologi, tambahan fungsionalitas, atau efisiensi. Misalnya nih teman-teman, jam tangan pintar seperti Apple Watch memiliki fitur detak jantung dan monitor kebugaran yang tidak ditemukan di jam tangan biasanya. Nah, menonjolkan fitur khusus bisa membantu produk Anda terlihat lebih menonjol dan relevan bagi konsumen yang membutuhkan fungsi-fungsi tersebut. Lalu selanjutnya itu desain dan estetika. Desain produk baik dari segi bentuk, warna, atau bahan yang digunakan dapat menjadi karakteristik yang sangat penting, terutama dalam kategori produk yang bersifat fashion atau lifestyle. Nah, sebuah produk dengan desain yang menarik akan lebih mudah menarik perhatian konsumen secara visual. Selain itu, bahan-bahan berkualitas yang digunakan dalam produksi juga merupakan elemen desain yang penting. Misalnya nih, untuk produk seperti perabot rumah atau pakaian, desain seringkali menjadi faktor utama dalam keputusan pembeliannya. Nah, konsumen cenderung memilih produk yang tidak hanya fungsional, tetapi juga terlihat menarik dan sesuai dengan gaya hidup mereka. Lalu yang selanjutnya itu bahan dan kualitasnya. Nah, bahan yang digunakan dalam pembuatan produk juga menjadi karakteristik yang sangat penting, terutama jika menyangkut kualitas dan daya tahan. Sebagai contohnya, produk yang menggunakan bahan ramah lingkungan atau bahan premium seperti kulit asli atau stainless steel biasanya dianggap lebih bernilai. Nah, mengomunikasikan kualitas bahan dengan jelas dapat memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk Anda layak untuk dibeli. Nah, lalu selanjutnya, inovasi dan teknologi. Inovasi dan teknologi sering menjadi daya tarik utama bagi produk-produk modern. Produk yang mengadopsi teknologi terbaru atau menawarkan solusi inovatif terhadap masalah yang ada akan lebih menarik perhatian konsumen, teman-teman. Contohnya, kendaraan listrik Tesla yang memiliki inovasi dalam teknologi baterai dan fitur autopilot menjadikannya salah satu produk kendaraan yang paling dicari di dunia. Ya, sekarang lagi booming tuh sepeda listrik. Anak-anak bocil ya kan, banyak itu. Lalu selanjutnya itu pengalaman pengguna. Ya, user experience. Pengalaman pengguna adalah aspek yang menggabungkan berbagai elemen produk menjadi kesatuan yang memengaruhi cara konsumen berinteraksi dengan produk tersebut. Nah, pengalaman yang nyaman, intuitif, dan mudah digunakan sangat penting, terutama dalam produk-produk digital atau perangkat elektronik. Misalnya, iPhone. iPhone ini dikenal karena pengalaman pengguna yang sederhana dan intuitif yang membuatnya menjadi pilihan banyak orang tentunya, meskipun harganya lebih tinggi daripada ponsel pintar lainnya. Nah, menciptakan karakteristik produk yang kuat memerlukan pemahaman mendalam tentang kebutuhan pasar serta inovasi yang relevan. Berikut beberapa langkah yang teman-teman bisa ikuti dan bisa membantu teman-teman dalam mengidentifikasi karakteristik produk yang bisa Anda tonjolkan. Yang pertama itu dengan riset pasar. Nah, lakukan riset untuk memahami apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen. Dengan mengetahui kebutuhan konsumen, Anda dapat menentukan fitur-fitur atau karakteristik produk yang relevan dan bernilai bagi mereka.
Lalu yang kedua itu dengarkan umpan balik dari konsumen. Nah, konsumen seringkali memberikan umpan balik tentang apa yang mereka sukai atau tidak sukai dari produk Anda. Nah, gunakan informasi ini untuk memperbaiki atau menambah karakteristik yang sesuai dengan ekspektasi pasar. Yang ketiga itu benchmarking terhadap kompetitor, yaitu dengan lakukan analisis kompetitor untuk mengetahui siapa saja sih dan apa saja sih karakteristik yang mereka tawarkan. Dengan memahami apa yang kurang atau berbeda dari produk mereka, Anda bisa mengidentifikasi keunggulan unik yang bisa dihadirkan oleh produk Anda. Lalu, fokus pada nilai tambah. Nah, fokuslah pada fitur atau aspek yang memberikan nilai tambah bagi konsumen, baik itu dalam bentuk kenyamanan, efisiensi, desain, atau harga. Nah, nilai tambah ini akan menjadi alasan utama konsumen memilih produk Anda dibandingkan produk yang lainnya. Nah, sebagai contohnya teman-teman, salah satu produk dengan karakteristik yang sangat kuat adalah sepatu Adidas Ultra Boots. Nah, karakteristik utama dari sepatu ini adalah teknologi sole boots yang memberikan kenyamanan dan daya pegas yang tinggi saat berlari. Nah, selain itu, desain modern dan bahan berkualitas membuat sepatu ini tidak hanya fungsional tetapi juga stylish. Karakteristik ini yang kemudian menjadikan Ultra Boots salah satu pilihan favorit di kalangan pelari dan penggemar sneakers. Nah, memiliki karakteristik produk yang kuat tidak hanya membantu menarik perhatian konsumen, tetapi juga menciptakan nilai yang berkelanjutan. Nah, karakteristik produk yang kuat akan memengaruhi keputusan konsumen untuk pembelian, meningkatkan loyalitas konsumen, dan membantu membangun merek yang lebih kuat di pasar. Nah, karakteristik inilah yang akan membedakan produk Anda dari kompetitor dan membuatnya tetap relevan di pasar yang terus berkembang. Nah, teman-teman, setelah kita membahas tentang karakteristik produk, sekarang saatnya kita melangkah ke langkah berikutnya, yaitu analisis keunggulan produk. Nah, ini adalah salah satu langkah paling krusial dalam mendistribusikan produk secara menyeluruh. Dalam dunia bisnis yang penuh persaingan, setiap produk harus memiliki keunggulan atau nilai tambah lah yang bisa membedakan dirinya dari produk kompetitor. Nah, analisis keunggulan produk membantu kita memahami apa yang membuat produk kita istimewa dan mengapa konsumen harus memilih produk kita. Nah, keunggulan produk dapat diartikan sebagai aspek-aspek tertentu yang memberikan manfaat lebih bagi konsumen dibandingkan produk lain yang ada di pasar. Nah, keunggulan ini bisa dalam bentuk kualitas, harga, layanan, teknologi, atau hal-hal lain yang memberikan nilai lebih bagi konsumen. Nah, menganalisis keunggulan produk sangat penting untuk membantu perusahaan memperjelas posisi produk di pasaran. Dengan memahami keunggulan produk, kita bisa merancang strategi pemasaran yang tepat, menonjolkan aspek-aspek yang paling relevan bagi konsumen, dan secara langsung meningkatkan daya tarik produk di mata mereka. Nah, selain itu juga analisis keunggulan produk juga membantu perusahaan dalam menetapkan harga yang sesuai, menciptakan kampanye iklan yang efektif, serta berinovasi untuk terus meningkatkan nilai produk. Nah, produk yang memiliki keunggulan kompetitif lebih cenderung dipilih oleh konsumen karena mereka melihat produk tersebut memiliki sesuatu yang tidak ditawarkan oleh kompetitor. Nah, keunggulan produk dapat dilihat dari berbagai Keunggulan produk dapat dilihat dari beberapa komponen. Ini ada beberapa aspek yang sering kali menjadi fokus dalam menganalisis keunggulan produk. Yang pertama itu keunggulan fungsional, di mana ini tuh berkaitan dengan manfaat atau fitur yang ditawarkan produk
untuk memenuhi kebutuhan atau memecahkan masalah konsumen. Nah, misalnya sebuah laptop yang dengan baterai yang tahan lama atau kecepatan prosesor yang lebih tinggi dibandingkan produk lain di pasaran akan memiliki keunggulan fungsional yang lebih kuat. Nah, keunggulan ini penting karena langsung berhubungan dengan penggunaan sehari-hari oleh konsumen. Nah, contoh lainnya teman-teman itu produk seperti alat masak dengan teknologi anti lengketnya yang memudahkan konsumen dalam memasak dan membersihkan alat tersebut. Nah, keunggulan fungsional seperti ini menjadi nilai tambah yang sangat dihargai oleh konsumen. Apalagi di mata ibu-ibu yang suka memasak ya, ini sangat menjadi sebuah nilai tambah dan menarik daya beli mereka. Lalu ada keunggulan emosional, di mana ini berhubungan dengan perasaan yang dialami konsumen ketika mereka menggunakan produk teman-teman. Nah, produk yang memberikan perasaan nyaman, percaya diri, atau bahkan kebanggaan bisa memiliki daya tarik emosional yang kuat. Nah, misalnya nih, produk fashion mewah seringkali memiliki keunggulan emosional karena konsumen merasa lebih percaya diri saat mengenakannya. Contoh lainnya tuh Apple tidak hanya menawarkan teknologi mutakhir, tetapi juga pengalaman emosional menggunakan produk yang dianggap premium dan eksklusif. Nah, konsumen membeli produk Apple tidak hanya karena fungsinya, tetapi juga karena brand dan image dan juga pengalaman yang ditawarkan. Lalu ada keunggulan harga. Nah, harga seringkali menjadi salah satu keunggulan kompetitif yang sangat menentukan, terutama untuk konsumen yang sangat sensitif terhadap harga. Nah, produk yang menawarkan nilai yang lebih baik dengan harga lebih terjangkau dibandingkan dengan produk serupa bisa lebih menarik bagi segmen pasar tertentu. Namun, teman-teman penting untuk dicatat ya bahwa keunggulan harga tidak selalu berarti harga yang paling murah. Dalam banyak kasus, konsumen bersedia membayar lebih jika mereka merasa produk tersebut menawarkan nilai lebih dalam hal kualitas, layanan, atau fitur-fitur unik. Jadi, keunggulan harga lebih fokus pada nilai-nilai yang dirasakan konsumen daripada harga absolut. Ya, kalau kualitasnya bagus, harganya tinggi ya juga nggak apa-apa ya kan, ada harga ada kualitas. Lalu selanjutnya ada keunggulan kualitas. Nah, kualitas ini merupakan faktor yang sangat penting dalam analisis keunggulan produk ya. Keunggulan kualitas tinggi dapat berarti produk lebih tahan lama, lebih efektif dalam penggunaannya, atau lebih nyaman digunakan. Nah, produk dengan kualitas yang lebih baik seringkali dipandang lebih unggul teman-teman, dan konsumen bersedia membayar lebih untuk produk yang berkualitas tinggi. Nah, sebagai contohnya, produk-produk elektronik dari merek seperti Sony atau Samsung sering dipilih karena dikenal dengan kualitas tinggi dan keandalannya. Nah, konsumen yang mengutamakan kualitas tidak segan-segan membayar harga premium demi mendapatkan produk yang awet dan terpercaya. Lalu selanjutnya ada keunggulan layanan, di mana keunggulan layanan berkaitan dengan pengalaman pelanggan sebelum, selama, dan setelah pembelian. Nah, layanan pelanggan yang baik, garansi produk yang jelas, serta dukungan purna jual yang memadai bisa menjadi faktor kunci yang membedakan produk Anda dengan produk kompetitor. Contoh yang sangat baik ya teman-teman adalah Zappos, sebuah perusahaan retail sepatu online yang terkenal dengan layanan pelanggannya yang luar biasa. Nah, mereka menawarkan kebijakan pengembalian barang yang sangat fleksibel dan layanan pelanggan yang cepat dan ramah, yang membuat konsumen merasa aman dan nyaman saat berbelanja, teman-teman. Lalu selanjutnya ada keunggulan inovasi, di mana inovasi dalam produk atau teknologi bisa menjadi keunggulan utama yang membuat produk menonjol. Nah, inovasi ini bisa berupa fitur-fitur baru yang belum ada di pasar, teknologi yang lebih efisien, atau pendekatan baru dalam penggunaan produk. Nah, teman-teman, contohnya tuh Tesla.
Tesla ini adalah contoh perusahaan yang berhasil membangun keunggulan kompetitif melalui inovasi dalam teknologi kendaraan listrik. Mereka tidak hanya menawarkan mobil listrik yang ramah lingkungan, tetapi juga teknologi autopilot yang canggih yang memberikan pengalaman pengemudi yang berbeda dari mobil lainnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke langkah-langkah untuk menganalisis keunggulan produk teman-teman. Yang pertama itu identifikasi karakteristik produk utama. Nah, mulailah dengan meninjau kembali karakteristik produk Anda, apa saja fitur utama atau keunikan yang dimiliki produk tersebut, apakah ada teknologi khusus atau bahan berkualitas tinggi, atau layanan tambahan yang ditawarkan. Nah, yang kedua itu memahami kebutuhan dan keinginan konsumen. Teman-teman bisa lakukan riset untuk memahami apa yang sebenarnya diinginkan atau dibutuhkan oleh konsumen dari produk sejenis. Nah, keunggulan produk haruslah relevan dengan apa yang menjadi prioritas konsumen Anda. Misalnya, jika target pasar Anda menginginkan produk yang ramah lingkungan, maka fitur tersebut bisa menjadi keunggulan yang sangat penting. Lalu yang ketiga, analisis kompetitor. Nah, lakukan analisis terhadap produk kompetitor, apa saja yang mereka tawarkan, dan di mana produk Anda bisa memberikan nilai tambah yang tidak ada di produk mereka. Lalu mengidentifikasi kelemahan kompetitor dapat membantu Anda menemukan keunggulan produk Anda. Lalu yang selanjutnya itu evaluasi nilai tambah. Nah, setelah mengidentifikasi fitur-fitur unik, pertimbangkan bagaimana fitur-fitur ini memberikan nilai tambah bagi konsumen. Nah, nilai tambah ini bisa berbentuk kenyamanan, efisiensi, kemudahan penggunaan, atau bahkan kepuasan emosional yang diberikan oleh produk. Lalu kuantifikasi keunggulan, jika memungkinkan ya, kuantifikasi keunggulan produk Anda dalam bentuk angka atau statistik. Nah, misalnya, jika produk Anda lebih tahan lama, berapa persen lebih lama umur pemakaiannya dibanding dengan produk serupa? Nah, kuantifikasi ini dapat membantu memperkuat keunggulan produk dalam komunikasi pasaran. Nah, contohnya itu seperti GoPro Hero, sebuah kamera aksi yang sangat terkenal. Nah, keunggulan fungsional adalah kemampuan merekam dalam kondisi ekstrim seperti saat berenang di bawah air atau mendaki gunung. Nah, selain itu, keunggulan emosional adalah memberikan pengalaman yang memungkinkan pengguna merekam momen-momen petualangan dengan kualitas profesional. Nah, ini tuh menjadikannya lebih dari sekedar kamera biasa, teman-teman. Nah, teman-teman, menganalisis keunggulan produk adalah langkah strategis yang sangat penting untuk memastikan produk Anda menonjol di pasar. Dengan mengetahui keunggulan produk, Anda dapat menentukan arah pemasaran yang tepat dan memberikan alasan kuat bagi konsumen untuk memilih produk Anda. Nah, keunggulan inilah yang akan membantu produk Anda berkembang di tengah persaingan yang ketat. Nah, gak kerasa ya teman-teman, kita sudah melalui perjalanan yang cukup panjang dalam membahas aspek tentang deskripsi produk, mulai dari jenis produk, nama produk, karakteristiknya, hingga menganalisis keunggulan produk. Nah, semua elemen ini sangat penting untuk dipahami dan diterapkan secara strategis dalam bisnis agar produk yang kita tawarkan dapat lebih menonjol di pasar dan lebih mudah diterima oleh konsumen. Nah, deskripsi produk yang kuat bukan hanya sekedar menjelaskan produk, tetapi juga mengomunikasikan nilai dan keunggulan produk secara efektif kepada konsumen. Nah, dengan memberikan perhatian pada setiap detail yang telah kita bahas, teman-teman dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan konsumen, meningkatkan loyalitas mereka, dan tentu saja memperkuat posisi produk teman-teman di pasar. Nah, satu hal yang penting yang perlu diingat adalah konsistensi. Ya nggak sih? Nah, deskripsi produk harus konsisten dengan identitas merek dan visi bisnis teman-teman.
tidak hanya pada materi pemasaran, tetapi juga dalam interaksi langsung dengan konsumen, baik itu melalui layanan pelanggan, promosi, ataupun iklan. Nah, dengan menjaga konsistensi, Anda dapat menciptakan identitas merek yang kuat dan terpercaya di kalangan konsumen. Nah, sebagai contohnya teman-teman, jika Anda berfokus pada produk ramah lingkungan, semua komunikasi produk dari deskripsi hingga packaging harus selaras dengan nilai-nilai tersebut. Nah, konsumen tidak hanya membeli produk Anda, tetapi juga nilai-nilai yang melekat pada produk tersebut. Nah, sebagai rangkuman dari apa yang kita sudah bahas, yang pertama itu ada jenis produk. Nah, pemahaman tentang kategori produk adalah dasar untuk mengelompokkan produk Anda dan memastikan bahwa produk tersebut relevan dengan target pasar teman-teman. Lalu, poin yang kedua itu ada nama produk. Nama yang kuat dan mudah diingat dapat menciptakan kesan pertama yang mendalam bagi konsumen. Lalu yang ketiga itu karakteristik produk, di mana aspek-aspek seperti fungsi, desain, bahan, dan inovasi perlu dideskripsikan secara rinci untuk menunjukkan bahwa keunikan dan nilai produk Anda. Lalu poin keempat itu keunggulan produk, di mana analisis keunggulan produk membantu mengidentifikasi nilai lebih yang ditawarkan oleh produk Anda dibandingkan kompetitor, baik dari segi fungsional, emosional, harga, maupun inovasi. Nah, semua elemen ini sangat berkaitan dan membentuk strategi yang menyeluruh dalam mendeskripsikan dan memasarkan produk secara efektif. Nah, setelah memahami semua hal ini, langkah selanjutnya adalah menerapkannya dalam bisnis teman-teman. Lakukan riset lebih mendalam, kenali karakteristik dan keunggulan produk teman-teman dengan baik, dan pastikan untuk mengomunikasikannya secara jelas dan menarik kepada konsumen teman-teman. Nah, berinovasi, belajar dari kompetitor, dan terus melakukan perbaikan akan membantu teman-teman tetap relevan di tengah persaingan pasar yang terus berubah. Dan jangan lupa juga untuk mendengarkan umpan balik dari konsumen, karena mereka adalah pengguna langsung produk Anda. Masukan dari mereka itu sangat berharga dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas produk di masa mendatang. Dan ingatlah ya teman-teman, dalam bisnis produk yang baik adalah hasil dari proses yang panjang, mulai dari riset, inovasi, hingga strategi pemasaran yang matang. Nah, jangan pernah ragu untuk melakukan eksperimen, mengevaluasi, dan memperbaiki produk Anda. Setiap tantangan yang dihadapi akan membawa Anda semakin dekat pada kesuksesan. Nah, konsistensi, inovasi, dan komitmen adalah kunci. Teruslah belajar dan berkembang, serta pastikan bahwa produk teman-teman tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumen, tetapi juga memberikan nilai lebih bagi mereka. Nah, terima kasih telah mengikuti pembahasan ini tentang deskripsi produk. Saya harap materi ini memberikan wawasan dan pengetahuan yang berguna untuk pengembangan produk teman-teman. Dengan menerapkan prinsip-prinsip yang telah kita bahas, teman-teman insya Allah akan lebih siap untuk merancang deskripsi produk yang kuat, memikat, dan relevan bagi konsumen. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, dan semoga sukses dalam mengembangkan bisnis teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.